Yuhu, selamat datang kembali semua. Masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya. Di video kali ini Momo akan membahas alur cerita singkat Solen episode yang ke-199. Apa basa-basi lagi? Yuk, kita intro dulu. Lai, woman kaisu ba? 英雄抬头，端地战不休，回首你在我左右，击溃地狱的诅咒，让故事不朽。 Di Pulau Dewa Laut, Tangsan dan Shrek Seven Devil lainnya telah sampai di Aula Suci Dewa Laut. Terlihat 7 penjaga pilar suci sudah menanti kedatangan mereka. Aula Suci dikelilingi aura yang begitu kuat, bahkan untuk membuka gerbangnya saja membutuhkan kekuatan 7 penjaga pilar. Hanya Tangsan, Xiao, dan Ning Rongrong yang diizinkan untuk masuk ke dalam karena mereka masih peserta ujian. Sedangkan yang lainnya harus menunggu di luar. Setelah memasuki aula itu, Tangsan merasakan aura suci yang begitu kuat dari tempat ini. Seketika, pengawal pribadi Bosaishi membawa mereka ke altar utama. Terlihat sebuah benda tertancap di tengah aula dengan cahayanya yang begitu terhormat. Tiba-tiba, dalam alam pikiran Tangsan, sesosok besar Dewa Laut mengatakan bahwa kini Tangsan benar-benar akan diuji oleh Dewa Laut. Tangsan, 从现在开始，你将正式接受神的考验。 Merasakan ada panggilan dari Bosaishi, Tangsan menyadari bahwa komunikasi pikirannya dengan Dewa Laut bahkan tidak dapat diketahui oleh Bosaishi. Sebelum ujian ke-7 dimulai, Bosaishi menceritakan asal-usul Dewa Laut. Dibandingkan dengan daratan, lautan memiliki luas 4 kali lipat lebih besar, begitu juga dengan jumlah kehidupan di dalamnya. Dahulu kala, suku laut selalu berperang, sehingga banyak korban berjatuhan. Dan peperangan juga tidak berhenti. Melihat kekacauan itu, seorang Master Roh dengan kultivasi level 99 dan senjata trisulanya datang untuk mendamaikan. Ia mengelilingi seluruh lautan untuk menghentikan peperangan dan akan menjaga seluruh lautan. Dengan mendapatkan kepercayaan dari seluruh makhluk lautan yang ada, Master Roh tersebut menembus level 100 dan menjadi Dewa Laut. Jika seorang Master Roh level 99 ingin menggapai level 100, secara normal maka ia membutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan umur manusia sangat terbatas. Maka ada cara lain untuk itu, yaitu pewarisan. Dengan menerima pengakuan dari dewa sebelumnya, maka mencapai level 100 sangat dimungkinkan, yaitu dengan menerima ujian dewa level 9. Namun di ujian ke-7 ini, Tangsan tidak hanya harus mencabut senjata dewa atau trisula tersebut, melainkan juga harus mendapatkan pengakuan dari trisula itu. 你不仅需要拔出这把海神三叉戟，更要得到他的认可。得到他的认可？我会的。 Setelah mendengarkan penjelasan itu, Tangsan pun maju ke altar utama. Semakin dekat dengan trisula itu, aura kuat bagai tekanan laut menyelimuti sekitar. Dan Tangsan dapat melihat bahwa trisula inilah yang menjadi tumpuan serta pusat kekuatan dari seluruh pulau Dewa Laut. Tanpa ragu, menggunakan kedua tangannya, Tangsan memegang trisula itu. Semakin Tangsan menariknya keluar, semakin kuat rasa panas yang Tangsan rasakan. Bukan hanya membakar fisiknya, panas itu juga membakar kekuatan roh Tangsan. Seketika aliran dukungan Nine Treasure Grass Ning Rongrong mengalir ke Tangsan. Apapun yang terjadi, Tangsan tidak akan melepaskan genggamannya.
Jika terlepas, maka tidak ada kesempatan kedua untuk menyentuh Trisula ini lagi. Di sisi lain, Aula Suci Dewa Malaikat, Sharensu yang memasuki ujian Dewa Malaikat tahap yang ke-7 juga mendengarkan sejarah dari Dewa Malaikat, di mana saat itu dunia dipenuhi oleh kejahatan dan juga penyakit. Manusia begitu tersiksa dengan keadaan itu. Seorang Master Roh dengan pedangnya melihat ketidakbaikan itu lalu memutuskan untuk menghapuskan itu semua. Sejak saat itu, manusia memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan mendapatkan kepercayaan dari manusia, Master Roh tersebut menembus level 100 dan menjadi Dewa Malaikat, membawa cahaya dan harapan bagi umat manusia. Namun, kegelapan tidak pernah benar-benar musnah. Ia perlahan-lahan kembali untuk merusak dunia ini. Dengan meninggalkan pedang malaikat, Dewa Malaikat berharap suku malaikat dapat terus menjaga cahaya ini. Dan untuk mewarisi kekuatan Dewa Malaikat, ujian Sharensu yang ke-7 adalah menarik senjata dewa, pedang malaikat. 去吧，小雪，这就是你的第7考，拔出天使圣剑。 Sharensu maju mendekati pedang malaikat itu. Dengan tekadnya, Sharensu mulai mencabut pedang tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara berbicara kepadanya. Sharensu melihat sekeliling namun tidak ada seorang pun. Suara itu makin jelas terdengar dan seketika muncul sosok lain dari Sharensu, namun diselimuti oleh aura kegelapan. Altar suci Dewa Malaikat kini terbelah menjadi dua bagian, sisi gelap dan sisi terang. Sharensu mengetahui bahwa ini adalah ujian dan ia harus mengalahkan kembarannya itu. Teknik cincin roh kelima dirilis, Sacred Sword. Tekniknya sama dapat juga digunakan oleh lawannya. Tidak hanya itu, Sharensu yang hanya memiliki 4 sayap terkejut melihat kembaran jahatnya itu memiliki 6 buah sayap. Sharensu yang terpojok memasuki sisi gelap, mencoba untuk pergi ke sisi terang agar ia dapat terbang, sebab pusat kekuatan Sharensu adalah cahaya. Pertarungan antara sisi gelap dan terang Sharensu pun tidak dapat dihindari. Di daratan, peperangan mulai memanas. Hulena menemui Bibidong dan menyampaikan situasi perang saat ini. Kekaisaran Heavendoo yang dipimpin oleh Xu Peng mulai bergerak dan telah merebut kota penambangan sumber alam terbesar. Juga dengan Kekaisaran Starlo, di garis depan pasukan yang dipimpin oleh Dewa Isi juga berhasil mengambil alih 2 kota penambangan sumber alam. Dan kali ini Kekaisaran Roh harus kehilangan 1.500 pasukannya. Mendengarkan itu, Bibidong sangat marah. Namun Hulena menenangkannya dan akan segera mengutus Master Roh kuat untuk mengambil kembali kota penambangan itu. Bibidong pun mengatakan 3 hari lagi seluruh pasukan harus dikumpulkan. Menerima perintah itu, Hulena segera pergi. Lalu muncul kedua roh pelindung Bibidong dengan jenis yang sama, yaitu laba-laba, disertai dengan tekad Bibidong untuk menguasai seluruh daratan tidak dapat dibendung lagi. 厉兵秣马，只待今朝。这片大地终将臣服于我。 Oke guys, itulah seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai episode 199 ini? Yuk kita bahas bersama di kolom komentar. Juga jangan lupa join grup Facebook kita ya, di Spesial Momoru Official. Ada full episode Solen subtitle Indonesia dan juga wallpaper menarik menunggu kalian di sana. Kalau gitu, mau cau dulu, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Zaijian!